Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Kak Vina. Selamat pagi Kak Susan. Selamat pagi kakak-kakak. Semua sukacita hari ini? Amin. Ya, kita semua bergembira hari ini ya. Oleh karena kita boleh bertemu lagi di dalam ibadah online kita. Dan kita bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita sampai hari ini. Benar kan adik-adik? Benar Kita dong Kak patut Susan. bersyukur kepada Tuhan ya Kak Iya, Vina Kak. ya. Oleh karena Tuhan memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan sehingga hari ini kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik di rumah semua siap untuk memuji Tuhan? Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan dan kita mau menaikkan ucapan syukur kita karena kita bangga. Kita adalah anak-anak Raja. Adik-adik kita semua anak raja loh. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita dan kita akan menaikkan pujian kita dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan hatiku penuh nyanyian karena aku adalah anak raja. Kita mau masuk di dalam doa, semua lipat tangan dan tutup matanya kita mau berdoa. Kak Vina akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah mengumpulkan kami dan kami boleh kembali pada hari Minggu ini. Kami beribadah kepada Tuhan, kiranya Tuhan memimpin setiap kami, bela pujian kami, penyembahan kami dan kebenaran firman-Mu yang kami akan pelajari pada hari ini. Biarlah itu semua boleh bermanfaat bagi setiap kami dan kami boleh mengerti. Tuhan, terima kasih kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Biarlah jadi seturut kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Baiklah adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan adik-adik di rumah? Masih dong Kak Susan. Harus semangat ya karena kita adalah anak raja di atas segala raja ya. Kita anak raja dan raja sangat mengasihi kita. Dan sebagai anak raja kita pun harus mengasihi Tuhan kita yang adalah raja di atas segala raja. Kenapa kita harus mengasihi? Karena kasih Tuhan itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun dan siapapun di dunia ini. Kasih Yesus itu indah. Adik-adik, kasih Tuhan Yesus itu lebih indah dari apa Kak Vina? Pelangi. Pelangi. Terus dari apa kakak-kakak? Dari bintang di langit, dari bunga di taman. Wah kakak-kakak ini lupa ya. Jadi kasih Tuhan Yesus jauh lebih besar dari apapun dan siapapun yang ada di dunia ini. Adik-adik, kalau kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita, mari kita bersama-sama selalu merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ku renungkan firman-Mu. Mari kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siap adik-adik? Mari dalam sikap berdoa kita naikkan pujian ini. Kami mau menyatakan kasih kami kepadamu ya Tuhan. Ini kami semua anak-anak-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari adik-adikku sekalian, sekali lagi kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kami rindu mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Berkenan kiranya Engkau untuk setiap kami yang hadir pada saat ini Bapa. Dengan segenap jiwa kami Tuhan, dengan segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan bertata di dalam setiap hati kami. Sehingga ketika firman Tuhan ini ditaburkan di dalam hati kami menjadi tanah yang gembur, yang menerima firman Tuhan itu. Sehingga pada akhirnya firman Tuhan itu bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa, supaya kami bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi setiap saat di dalam hidup kami. Seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Terpuji Engkau Bapa, berkati kami semua yang siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah boleh duduk dengan manis. Kalau ada sesuatu yang dipegang di tangannya boleh ditaruh dulu sayang. Ya, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai firman Tuhan yang akan membawa kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, Kak Susan ada satu pertanyaan loh untuk Kak Vina hari ini. Kak Vina. Apa tuh Kak? Kak Vina punya sahabat enggak Kak Vina? Punya nggak ya? Punya dong Kak. Punya ya. Iya. Sudah lama belum bersahabat? Sudah lama banget Kak. Bagaimana sih perasaan Kak Vina ketika Kak Vina punya seorang sahabat di dalam kehidupan Kak Vina? Tentu senang dong Kak. Kalau kita punya sahabat pasti senang karena ada teman untuk kita berbagi. Di saat kita senang, di saat kita sedih, dia selalu ada buat kita. Oke, nah adik-adik di rumah, adik-adik ada enggak yang punya sahabat di dalam kehidupannya? Kakak-kakak di sini punya sahabat enggak? Punya ya? Pasti senang kan kalau punya sahabat?
Sahabat itu tempat untuk kita mencurahkan isi hati kita, ya. Kalau kita punya masalah, mungkin kita bisa bicara dengan sahabat kita, ya adik-adik. Jadi kalau yang belum punya sahabat boleh tuh dari sekarang berdoa supaya Tuhan pertemukan dengan sahabat. Sehingga kita tidak akan pernah merasa sendiri. Kalau kita punya sesuatu di mana kita ingin bercerita, kita boleh bercerita dengan sahabat kita. Pasti senang kalau kita punya sahabat. Nah hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, karena di dalam Alkitab juga tertulis loh Kak Vina, ada sepasang sahabat yang begitu saling mengasihi. Wah, siapakah dia adik-adik? Ayo. Nah adik-adik, kita akan belajar hari ini dengan tema Aku Mengasihi Sahabatku. Apa Kak Vina temanya? Aku mengasihi sahabatku. Kakak-kakak dengar enggak apa sih tema kita hari ini? Nah, aku mengasihi sahabatku, ya. Kisah ini diambil dari 1 Samuel pasal 18 sampai pasal yang ke-19. Kira-kira adik-adik kita akan membahas atau kita akan bercerita tentang siapa ya dari 1 Samuel 18 ayat yang 1 Samuel 18 sampai 19 ya, pasal 18 sampai pasal 19. Adik-adik kalau ada yang bawa Alkitab boleh tuh buka Alkitabnya, kemudian lihat judulnya, kira-kira kita akan mendengar kisah tentang siapa sih hari ini ya. Pasti sudah ada yang buka Alkitabnya Ya, nih Kak, pasti udah pada ada yang tahu nih. ya Kak Vina Iya. ya. Dua sahabat di dalam Alkitab yang saling mengasihi. Bahkan Kak Susan pernah membaca atau dengar-dengar juga ternyata ada rahasia di antara kedua sahabat ini loh. Ya, adik-adik mau kita belajar dari kedua sahabat ini? Ya, kita mau mendengarkan kisah tentang sepasang sahabat yaitu Daud dan Yonatan. Oke, kita akan belajar dari persahabatan Daud dan Yonatan. Siapa sih Daud itu Kak Vina? Adik-adik yang di rumah ada yang tahu enggak Daud itu siapa? Ya? Yonatan itu siapa? Ayo siapa Kak Vina ya? mau bercerita ke adik-adik tentang siapa ini? Tentang Daud atau Yonatan? Kak Susan deh, Kak Susan mau siapa? Oke, Kak Susan mau mengisahkan sedikit tentang siapa sih Daud itu ya. Nah adik-adik, Daud itu seorang laki-laki yang besar di tengah-tengah keluarga gembala. Adik-adik tahu enggak gembala itu apa? Gembala pekerjaannya apa sih? Gembala pekerjaannya itu menjaga domba-dombanya. Domba-domba atau mungkin ada kambing-kambing, ada sapi-sapi gitu ya. Jadi itu tugasnya gembala untuk memelihara mereka. Nah Daud besar di tengah-tengah keluarga di mana mereka sebagai gembala atau dengan kata lain mereka keluarga peternak. Nah, kalau zaman sekarang ya Kak ya peternak. Iya, jadi adik-adik tahu dong kalau orang beternak itu di mana? Nggak mungkin di hotel dong, nggak mungkin ya kakak-kakak ya. Kalau orang berternak nggak mungkin juga di pasar, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Kak, nggak mungkin. Jadi kalau orang beternak atau penggembala itu kebanyakan hidupnya di pasti dia akan mencari tempat-tempat yang banyak rumputnya Kak. Mereka kebanyakan hidupnya di ladang. Jadi Ya, Daud betul. itu banyak menghabiskan waktunya di ladang bersama dengan domba-dombanya. Kemudian dia mungkin tidak terlalu tahu banyak dunia luar adik-adik, tetapi Daud ini adalah seorang pribadi yang sangat luar biasa. Dia sangat rajin ya, kemudian dia sangat tekun, kemudian yang paling penting dia hidupnya takut akan Tuhan. Dia sangat mengasihi Tuhan. Itu penting kalau banget Yonatan ya, itu Kak, ya. siapa sih Kak Vina? Nah kalau Yonatan dia adalah anak seorang raja Kak. Raja siapa namanya Kak Vina? Nama raja itu adalah Raja Saul. Raja Saul. Nah kalau kita lihat kira-kira kalau anak raja tuh seperti apa sih adik-adik? Adik-adik tahu nggak kalau anak raja? Mungkin zaman sekarang tuh presiden nggak presiden kalau zaman sekarang. Anaknya sultan gitu loh Kak Vina. Iya anak sultan. Jadi Iya. kalau anaknya raja pasti dia itu kebanyakan ya. Dia pasti nggak pernah kerja Kak. Pasti banyak uangnya dong Kak Vina. Banyak uang tentu, kaya raya, hidupnya enak, nggak mungkin kerja keras. Tetapi
Yonatan ini pemberani loh Kak. Oh ya? Iya, dia juga maju berperang. Oh begitu Dia ya. mau maju berperang, dia anak yang pemberani. Nah, Yonatan ini sangat penuh kasih. Dia mengasihi dan dia tulus. Dia tidak pernah iri hati. Nah, itu Dia yang senang penting. melihat orang berhasil. Tentu kebanyakan orang-orang kalau orang itu sudah di posisi yang tinggi, seringkali dia menjadi sombong Kak. Tapi Yonatan tidak demikian. Yonatan dia sangat-sangat berbesar hati. Ketika orang berhasil dia senang, bahkan dia mendukung. Dia juga rendah hati pasti ya Kak Vina? Pasti itu Kak, Nah dia adik-adik, rendah hati sekali. Yonatan itu anak raja, hidupnya penuh dengan hal-hal yang mewah, berkelimpahan, tidak kekurangan satu apapun. Dia tidak perlu bekerja keras seperti Daud menggembalakan domba karena dia punya semuanya. Tetapi walaupun begitu adik-adik, dengan posisinya sebagai anak raja, orang kaya pastinya, anak sultan pastinya, seperti zaman sekarang banyak orang bilang anak sultan gitu ya. Tetapi dia mau bersahabat dengan seseorang yang hanya pekerjaannya Sebagai gembala domba. iya, menggembalakan domba ya. Kalau berbicara misalnya keadaan sosial, keadaan apa namanya ya Kak Vina ya, keuangan, levelnya gitu ya, jauh sekali bedanya antara gembala dan anak raja ya. Beda frekuensi sih Ya, biasanya begitu Kak. ya. Kira-kira Iya. adik-adik ngerti enggak beda frekuensi itu apa maksudnya? Beda level, beda kondisi ya adik-adik. Tetapi apa yang mau kita lihat dari Daud dan Yonatan hari ini adik-adik, mereka saling mengasihi sebagai sahabat. Itu sebabnya tema kita hari ini, Kak Susan ingatkan lagi, aku mengasihi sahabatku. Ya, jadi Yonatan walaupun dia orang kaya, dia sangat mengasihi Daud. Begitu juga Daud, ya, walaupun dia anak seorang pribadi dari masyarakat biasa, dia tidak pernah berkecil hati. Ya, dia memberi dirinya menjadi sahabat yang baik untuk Yonatan. Ya. Sampai satu ketika ada satu kisah. Ya Kak Vina, ada Iya. sesuatu kan yang terjadi Betul, antara ayahnya Ayahnya Yonatan dengan Daud itu Daud. sendiri. Apa sih yang terjadi Kak Vina? Boleh cerita enggak ke adik-adik? Nah, suatu hari saat Daud pergi berperang, tentu dia mengalami kemenangan Kak. Nah, Karena siapa Kak Vina? Karena Tuhan, Karena Tuhan dong. Daud itu begitu takut akan Tuhan sehingga Tuhan menyertai Daud. Nah, ketika Daud pulang dari berperang, orang-orang para perempuan-perempuan bersorak-sorai Kak. Dia mengatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Nah, itu membuat hati Saul menjadi tawar. Dia menjadi kesel sama Daud. Dia menjadi marah. Dia tidak suka karena dia takut kalau posisinya sebagai raja akan direbut oleh Daud. Dia tidak mau terima kenyataan Kak. Dia iri sama Daud karena Daud dipuji-puji oleh orang-orang bangsa Israel saat itu Kak. Apalagi umur mereka jauh berbeda ya Kak Iya Vina. tentu. Nah tapi pertanyaan satu Kak Vina, apakah ketika ayahnya begitu membenci ya, akhirnya Raja Saul itu benci ya kepada Daud ya betul, Kak Vina sangat ya. membenci. Apakah kemudian itu merubah sikap dari Yonatan kepada Daud Kak Vina? Tentu tidak Kak. Oh. Kalau kita lihat ya, adik-adik perhatikan di Alkitab adik-adik bahwa Yonatan tidak pernah, bahkan ketika Saul bilang kepada Yonatan dan juga kepada anak buahnya semuanya nih Kak, Saul bilang kalau Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan tidak mau. Yonatan sangat mengasihi Daud. Dia betul-betul mengasihi. Bahkan Yonatan membantu Daud loh Kak. Dia memberikan tanda kepada Daud. Tanda apa Kak Vina? Dia mengatakan pada Daud, dia bilang kalau anak panah, kalau dia lemparkan dengan jauh itu berarti Daud harus pergi karena kondisinya saat itu Saul lagi marah ingin besar membunuh. ya. Dia seperti orang yang kerasukan begitu Kak. Dia sangat marah, jengkel, jadi dia mau
membunuh. Bahkan Yonatan pun pernah berkata sama Saul, kalau jangan bunuh Daud. Dia mengatakan Karena Daud adalah anak yang baik anak gitu yang ya, Kak Vina, baik, ya. iya Kak. Sehingga itu menggagalkan rencananya Saul yang pertama. Tetapi setelah itu Saul kembali marah lagi karena dia begitu iri. Nah itu pentingnya Kak, kalau kita nggak boleh iri. Karena ketika kita iri, kita membenci seseorang, kita mampu melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan itu sangat tidak disukai oleh Tuhan. Oke Kak Vina, terima kasih, sangat jelas ya adik-adik ya penjelasannya Kak Vina ya. Ketika Saul marah kepada Daud, tapi Yonatan sebagai anaknya Raja Saul yang adalah sahabat Daud sendiri tidak merubah sikapnya kepada Daud. Tapi Yonatan tetap mengasihi Daud ya. Tadi Kak Susan katakan ada rahasia di antara mereka. Apa sih rahasia di antara mereka? Antara Daud dan Yonatan, adik-adik mau tahu? Rahasia antara Daud dan Yonatan adalah mereka memiliki kesehatian, kemudian mereka saling melindungi satu sama lain, mereka saling menjaga satu sama lain karena mereka saling mengenal satu sama lain. Iya Kak, betul banget. Itu. Kalau Daud ingin melindungi Yonatan dan Yonatan juga ingin melindungi Daud. Nah kira-kira Kak Vina punya sahabat selama ini suka begitu enggak Kak Vina? Oh, pastinya dong Kak, jadi dia pasti selalu dukung kita, support kita, mau yang terbaik buat kita. Nah ketika kita diberitahu misalnya Kak, kasih tahu oh ini harus begini, oh iya berarti dia mengasihi kita. Karena ada hal-hal yang tentu kita harus lakukan dan itu membuat kebaikan betul bagi sekali. kita. Nah kita melihat dari Yonatan dan Daud yang saling mengasihi satu sama lain ya. Walaupun Yonatan dia punya kesempatan untuk menjauhi Daud sebagai sahabatnya karena tentu sebagai anak dia harus memihak kepada ayahnya dong ya. Tetapi itu tidak dilakukan Yonatan karena Yonatan tahu kebenaran. Dia tetap mengasihi sahabatnya Daud walaupun dia tahu ayahnya sangat membenci Daud. Nah adik-adik yang punya sahabat di rumah, kita harus apa Kak Vina? Kita harus mengasihi sahabat kita dengan sepenuh hati kita. Kita harus mengasihi sahabat kita sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan kita sebagai anaknya Tuhan Yesus harus mengasihi Tuhan Yesus juga. Ya kan? Ya betul Kak. Kapan kasih itu akan muncul di dalam diri kita. Baik kepada Tuhan yang terutama dan kepada sahabat kita. Itu akan terjadi hanya ketika kita mengenal dengan benar satu sama lain. Ya. Jadi sebagai sahabat mari kita saling mengasihi. Jangan berikan kesempatan-kesempatan yang tidak baik itu hadir di tengah-tengah kita sehingga itu akan merusak persahabatan kita. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari Daud dan Yonatan hari ini? Sebagai sahabat kita harus saling mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus mengajarkan hal itu kepada kita supaya kita hidup saling mengasihi, terlebih lagi sahabat kita. Nah adik-adik, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini ada ayat hafalan yang harus adik-adik hafal di rumah masing-masing. Nanti dihafal kemudian divideokan, di share ke WA Group orang tua sekolah minggu, dan buat yang remaja kirim ke WA Group remaja juga. Oke, nah ayat hafalan kita di minggu ini itu terambil dari Amsal 17 ayat 17. Jadi sekali lagi ayat hafalan kita Amsal 17 ayat 17. Jadilah sahabat yang saling mengasihi seperti Daud dan Yonatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik dengan firman Tuhan hari ini. Kita harus hidup saling mengasihi. Karena sahabat yang sejati itu adalah sahabat yang selalu mengasihi, melindungi dan menjaga satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi, adik-adik pasti diberkati kan? Nah, kalau adik-adik diberkati, mari kita siapkan persembahan kita di rumah kita masing-masing. Dan nanti boleh kalau ke gereja diberikan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu untuk kemudian nanti diserahkan kepada bendahara sekolah minggu. Nah adik-adik kita mau memberi yang terbaik
kepada Tuhan? Karena Tuhan Yesus itu sangat amat baik kepada kita. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik untuk kita semua, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan yang sudah adik-adik berikan, dan kita akan akhiri kembali dengan doa. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang sudah menyertai kami di dalam ibadah hari ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Terima kasih karena Engkau baik bagi setiap kami. Ajarkan kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, supaya kami hidup saling mengasihi seperti Daud dan Yonatan. Walaupun ada perbedaan-perbedaan di antara mereka, tetapi mereka tidak pernah tidak mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan mereka saling menjaga, saling melindungi satu sama lain. Tuhan tolong kami supaya kami dapat meneladani apa yang dilakukan oleh Daud dan Yonatan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang diberkati dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Tolong kami supaya kami bertumbuh di dalam kasih kami kepada Tuhan, kasih kami kepada sesama, sehingga dimanapun kami ada, kami senantiasa menikmati yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih karena kami sudah memberikan persembahan kami hari ini. Kiranya semuanya itu boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dari orang tua anak-anak kami. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Mereka yang merindukan pekerjaan, Tuhan siapkan ladang pekerjaan untuk mereka. Mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini, dan kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.